Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penyajian data tabel, distribusi, dan frekuensi. Yang beranggotakan yang pertama, saya Umi Salamah, NIM 2019-33323, dan rekan saya. Nama saya Rara Netra Iya Kirana, NIM 2019-33341. Penyajian data tabel, distribusi, dan frekuensi. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini? Kita akan membahas yang pertama yaitu tentang penyajian data. Yang kedua yakni penyajian data tabel. Yang ketiga penyajian data tabel, distribusi, frekuensi. Dan yang keempat yaitu histogram dan poligon frekuensi. Nah, penyajian data itu merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data itu juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya kita lakukan penelitian atau perbandingan dan lain-lain. Nah, penyajian data tabel. Penyajian data tabel merupakan alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom atau bujur. Nah, ketika kita diberikan data tunggal dengan sederetan angka atau data dalam bentuk naskah, kemungkinan besar itu mengalami kesulitan untuk membaca data tersebut dan mengimpresentasikan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu cara agar data yang diberikan itu lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Nah, macam-macam penyajian data tabel itu ada 3. Yang pertama, tabel baris kolom. Yang kedua, tabel kontingensi. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama, tabel baris kolom. Tabel baris kolom merupakan penyajian data dalam bentuk tabel dengan bentuk susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Ini pendapat dari Mahindra dan Parmiti 2015. Nah, di samping ini merupakan contoh dari tabel baris kolom. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu tabel kontingensi. Pada tabel kontingensi biasanya merupakan daftar dengan klasifikasi 2. Jika pada judul baris ada B yaitu baris dan judul kolom ada K atau kolom, maka diperoleh data kontingensi berukuran B kali K. Nah, di samping merupakan contoh dari tabel kontingensi. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu merupakan sebuah tabel yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu tabel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok interval tersebut. Nah, kita akan membahas detail tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi itu berasal dari kata distribusi dan frekuensi. Distribusi berasal dari kata bahasa Inggris distribution yang berarti pembagian, penyaluran, atau pencaran. Nah, frekuensi sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti keterapan atau keseringan. Nah, distribusi frekuensi juga dapat diartikan sebagai pembagian data atau nilai pada kolom tertentu sesuai dengan kategori masing-masing. Untuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal ini adalah penyajian data yang dibuat dengan cara menggabungkan data yang sama dalam satu kelas, kemudian dihitung jumlahnya atau frekuensinya. Nah, tabel distribusi frekuensi data tunggal ini disusun pada data dengan jumlah yang sedikit. Nah, berikut ini disajikan nilai ujian mahasiswa jurusan PGSD semester 6 pada mata kuliah statistik
di suatu universitas. Langkah-langkah dalam menentukan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang pertama yaitu menentukan nilai tertinggi atau X maksimal dan nilai terendah atau X minimal. Lalu diurutkan dari atas ke bawah, yaitu diletakkan pada kolom 1. Yang kedua, menghitung frekuensi dengan bantuan jari-jari atau disebut dengan tali. Menurut kategorinya itu terdapat pada kolom kedua. Nah, yang ketiga yaitu jumlahkan jari-jari tersebut terletak pada kolom ketiga. Dan yang keempat, jumlahkan frekuensinya hingga diperoleh N-nya. Setelah mengikuti langkah-langkah di atas, maka didapatkan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, pada kolom 1 ini tuh merupakan nilai tertinggi dan diurutkan nilai terendah hingga nilai tertinggi. Lalu pada kolom kedua yaitu menghitung frekuensi dengan bantuan jari-jari atau disebut dengan tali. Nih, gambarnya seperti ini ya. Terus yang pada kolom ketiga yaitu jumlah hasil dari jari-jari atau yang disebut dari tali tersebut. Dan diperoleh N-nya sama dengan 20. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Tabel distribusi frekuensi data berkelompok ini biasanya disajikan apabila datanya banyak dan tidak memungkinkan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, sebelum kita mempelajari tentang tabel distribusi frekuensi data berkelompok secara lebih lanjut, kita harus mengenal istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Yang pertama ada kelas, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, dan yang terakhir ada titik tengah. Kita bahas satu persatu, mulai dari kelas. Kelas merupakan kelompok data dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Kelas ini biasanya terletak pada kolom pertama. Coba kita perhatikan pada contoh di bawah ini. Di situ kolom pertama menunjukkan modal dan di bawahnya ada angka 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79 dan seterusnya. Itu merupakan kelas. Yang selanjutnya ada batas kelas. Batas kelas merupakan nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Nilai ujung bawah dari suatu kelas biasanya disebut dengan batas bawah kelas, dan sedangkan nilai ujung atas dari suatu kelas disebut batas atas kelas. Contohnya yaitu kita ambil salah satu yaitu 50 sampai 59. Angka 50 merupakan batas bawah kelas. Lalu untuk 59 merupakan batas atas kelas. Begitu juga selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada tepi kelas. Tepi kelas dapat ditentukan sebagai berikut. Tepi bawah yaitu batas bawah dikurangi 0,5 dan tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5. Batas bawah tadi sudah dibahas bahwa angka 50, 60, 70, 80, 90 merupakan batas bawah. Maka kalau mencari tepi bawah, maka 50 dikurangi 0,5 hasilnya 49,5. Begitu juga dengan 60. 60 dikurangi 0,5 maka tepi bawahnya 60 adalah 59,5. Jika mencari tepi atas, kita menggunakan batas atas ditambah 0,5. Contohnya adalah 59. 59 ditambah 0,5 menjadi 59,5. Begitu juga selanjutnya. Yang selanjutnya ada panjang kelas. Panjang kelas atau sering disebut dengan interval kelas. Panjang kelas, setiap kelas memiliki nilai yang sama. Panjang kelas merupakan selisih antara tepi atas dan tepi bawah. Kemudian ada titik tengah kelas. Titik tengah suatu kelas merupakan nilai yang dianggap mewakili kelas tersebut.
Titik tengah atau nilai tengah kelas dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Apabila kita menggunakan contoh pada interval kelas 50-59, maka batas bawah didapatkan 50, batas atas didapatkan 59, maka rumusnya jadi setengah dikali 50 ditambah 59, maka hasilnya yaitu 54,5. Jadi pada interval pertama didapatkan titik tengah kelas yaitu 54,5. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah penyajian data berkelompok. Yang pertama yaitu menentukan nilai atau data terbesar atau yang bisa disebut dengan X-max dan data terkecil atau bisa disebut dengan X-min. Setelah itu mencari jangkauan atau disebut dengan range yang dinotasikan dengan J kapital atau R kapital. J sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil atau X-max dikurangi X-min. Yang ketiga yaitu menentukan banyaknya kelas atau disimbolkan dengan K kecil dengan menggunakan aturan Stragis. Atau rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan K yaitu banyaknya kelas dan N banyaknya data. Kemudian menentukan panjang kelas atau interval kelas yang disimbolkan dengan huruf P kecil dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu P sama dengan C dibagi K, dengan P adalah panjang kelas, C jangkauan, dan K banyaknya kelas. Selanjutnya, membuatlah tabel dengan menggunakan panjang kelas yang telah diperoleh pada langkah sebelumnya dengan menetapkan kelas-kelasnya sehingga mencakup semua nilai data. Data terkecil biasanya berada pada kelas terendah namun tidak harus sebagai batas bawah, dan data terbesar biasanya berada pada kelas tertinggi namun tidak harus sebagai batas atas. Dan langkah yang terakhir yaitu setelah kelas-kelas ditetapkan pada langkah kelima, lalu menentukan frekuensi tiap kelas dengan menggunakan sistem Torus. Nah, agar lebih paham, ada contoh soal untuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, contohnya yaitu ada data nilai UTS statistika kelas X mahasiswa PGSD di suatu universitas adalah sebagai berikut. Dengan data nilai tersebut, maka sajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Maka langkah yang pertama yaitu kita harus mencari data terbesar dan data terkecil. Dari data tersebut, kita menemukan data terbesar yaitu 94 dan data terkecil adalah 60. Maka selanjutnya kita mencari jangkauan dengan rumus data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 94 dikurangi 60. Hasilnya adalah 34, sehingga kita menemukan jangkauannya adalah 34. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan banyak kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. N adalah jumlah data yang disajikan. Jumlah data yang disajikan adalah 50 data, sehingga didapatkan rumus 1 ditambah 3,3 log 50. Log 50 adalah 1,699, sehingga didapatkan hasil 6,6067 yang dikubulatkan menjadi 7. Nah, langkah yang ketiga yaitu mencari panjang kelas atau interval kelas dengan rumus C dibagi K, jangkauan dibagi kelas. Jangkauannya 34 dan kelasnya adalah 7. Maka didapatkan hasil 4,85 atau yang dibulatkan adalah 5. Sehingga panjang kelas atau interval kelas adalah 5. Dengan interval kelas sebanyak 5 dan data terkecil adalah 60, ditetapkan sebagai batas bawah kelas pertama. Maka diperoleh kelas-kelas dan titik tengah kelas sebagai berikut. Kelas pertama adalah 60 sampai 64 dan titik tengahnya adalah 62. Lalu kelas kedua adalah 65 sampai 69 dan titik tengahnya adalah 67 dan begitu pula seterusnya.
maka didapatkan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok sebagai contoh yang telah disajikan pada slide ini. Nah, selain tabel distribusi frekuensi data tunggal, data berkelompok, ada tabel distribusi frekuensi yang lain, yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi relatif. Apa itu tabel distribusi frekuensi relatif? Frekuensi relatif atau perbandingan antara frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dengan presentase atau persen. Nah, di sini ada contohnya pada tabel di sebelah. Kita menggunakan data yang pada contoh sebelumnya, maka ada nilai atau kelas 60-64, frekuensinya 6, maka untuk mencari frekuensi relatif yaitu 6 dibagi 50 dikali 100%, maka didapatkan 12%. Begitu pula selanjutnya. Selain ada tabel distribusi frekuensi relatif, ada juga tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah tabel distribusi yang nilai frekuensi atau F diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi atau selangkah demi selangkah. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif ini dibagi menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Di sini ada tabel distribusi frekuensi kumulatif yang diambilkan dari contoh sebelumnya, sehingga ada nilai 60-64 frekuensinya 6, 65-69 frekuensinya 5, dan seterusnya. Karena frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan, sehingga menggunakan tepi atas. Untuk frekuensi kumulatifnya dimulai dari frekuensi pada kelas yang terendah, yaitu frekuensi di kelas 60-64, yaitu 6. Kita letakkan pada frekuensi kumulatif yang pertama, lalu di bawahnya ada angka 11, didapatkan dari mana? Yaitu 6 ditambahkan frekuensi kelas selanjutnya, yaitu frekuensi kelas selanjutnya yaitu adalah 5. Maka 6 ditambahkan 5 adalah 11. Lalu 11 ditambahkan frekuensi kelas selanjutnya lagi. 11 ditambahkan 8 hasilnya 19. Kemudian 19 ditambahkan frekuensi kelas selanjutnya yaitu 9. 19 ditambahkan 9 yaitu 28. Dan begitu juga seterusnya. Lalu yang selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Karena di sini lebih dari sama dengan, kita menggunakan tepi bawah. Pada frekuensi kumulatif didapatkan angka 50 yang paling atas itu dari mana? Kita menggunakan dimulai dari jumlah frekuensi. Nah, karena ini lebih dari, makanya kita kurangkan. 50 dikurangkan dengan frekuensi kelas yang sejajar, yaitu frekuensi kelas 60-64, yaitu frekuensinya 6. Maka 50 dikurangkan 6, hasilnya adalah 44. Begitu juga selanjutnya, 44 dikurangkan 5, maka frekuensi kumulatif selanjutnya adalah 39. Lanjutnya 39 dikurangi 8 adalah 31. Nah, yang terakhir yaitu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif. Nah, frekuensi kumulatif relatif ini adalah perbandingan antara frekuensi kumulatif pada masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dengan presentase. Tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif ini dibagi menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Yang pertama yaitu ada
Tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari sama dengan. Nah, ini contohnya perbedaannya yaitu ada pada nilai yang menggunakan tepi atas dan menggunakan frekuensinya yaitu persentase. Tabel ini menggunakan gabungan dari tabel distribusi frekuensi kumulatif dan juga tabel distribusi frekuensi relatif. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif untuk lebih dari sama dengan menggunakan tepi bawah dan jumlahnya frekuensinya menggunakan persentase. Yang selanjutnya yaitu histogram dan poligon frekuensi. Penggambaran grafik sebuah distribusi frekuensi umumnya dilakukan berdasarkan data kuantitatif. Data yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi tersebut digambarkan dalam bentuk diagram kolom yang dinamakan histogram frekuensi. Lalu, dari histogram frekuensi tersebut dapat digambarkan menjadi poligon frekuensi. Nah, apa bedanya histogram dan poligon sih? Untuk histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Kemudian untuk poligon adalah titik-titik tengah dari sisi atas tiap persegi panjang yang berdekatan pada histogram dihubungkan, maka akan diperoleh grafik garis yang disebut poligon frekuensi. Ada pula langkah-langkah untuk membuat histogram dan poligon. Yang pertama yaitu membuat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Kemudian sumbu datar untuk menyatakan kelas dan sumbu tegak untuk menyatakan frekuensi. Yang kedua yaitu menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram batang yang saling berhimpitan atau tidak ada jarak. Yang ketiga yaitu membuat poligon frekuensi dengan cara menentukan titik tengah tiap sisi yang berdekatan lalu dihubungkan oleh ruas-ruas garis yang disebut dengan poligon frekuensi. Agar lebih jelas ada suatu contoh untuk mengambil data dari contoh yang sebelumnya, yaitu data nilai UTS Statistika kelas X mahasiswa PGSD di suatu universitas pada contoh 2. Maka buatlah histogramnya. Yang pertama yaitu kita harus membuat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Apabila sudah, kita baru bisa membuat histogram dan poligon. Histogram dan poligon terdapat pada slide seperti ini. Kalau histogram adalah diagram batang yang saling berhimpitan, dan kalau poligon adalah titik-titik tengah yang digabungkan dengan ruas-ruas garis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.